Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 307. Chapter 307 terkenal dalam perang tunggal. Sial, api hitam ini bisa dibilang anjing gila yang menggigit siapapun yang dilihatnya. Blood Halberd mengutuk, saya pasti akan mengingat masalah ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti tidak akan melepaskannya. Wakil pemimpin, kita kehilangan terlalu banyak penyembuh. Pertarungan panjang ini juga memakan banyak korban di mana penyembuh yang tersisa. Mereka tidak bisa meninggalkan status tempur untuk menggunakan Magic Spring, jadi mereka hanya bisa mengandalkan ramuan pemulihan mana untuk mengisi ulang mana. Namun, kebanyakan dari mereka telah mengkonsumsi semua ramuan yang mereka miliki. Jika bala bantuan dari Darkstar masih belum tiba, kami pasti akan dihabisi, lapor Lonely buru-buru. Tentu, Blood Halberd menyadari masalah ini. Sebelum intervensi Zero Wing, World Dominators telah mampu membagi penyembuh menjadi dua tim, dengan satu tim menyembuhkan pemain di depan dan yang lainnya mundur untuk mengisi mana mereka, dan memutar mereka sesuai dengan itu. Namun, penyergapan Zero Wing telah membegal lebih dari setengah penyembuh World Dominator. Jika World Dominators bersikeras mempertahankan sistem rotasi, jumlah kematiannya setidaknya akan berlipat ganda. Sialam Lone Tyrant itu, jika dia tidak membujuk saya untuk menghalangi Ouroboros, kami tidak akan jatuh ke dalam situasi ini. Blood Halberd juga sangat membenci Lone Tyrant saat ini, menyesali keputusannya untuk mendengarkannya. Jika dia tahu bahwa Zero Wing begitu kuat, dan juga betapa gilanya Black Flame, dia pasti akan memilih untuk melihat seluruh urusan ini dimainkan dari jarak yang aman. Pada akhirnya, dia sekarang menderita karena keputusannya sendiri. Awalnya, sudah ada celah antara World Dominators dan Zero Wing dalam kekuatan tempur secara keseluruhan. Sekarang setelah World Dominators kehilangan dukungan dari para penyembuhnya, celah itu semakin melebar. Mengikuti penyembuh World Dominators yang melumpuhkan, para pemainnya seperti gandum yang dituai, hidup mereka dengan mudah dipanen oleh anggota Zero Wing. Sebaliknya, tabib Zero Wing menjalankan tugas mereka dengan semangat yang tinggi. Para pemain garis depan Zero Wing merasa sulit untuk tiada bahkan jika mereka menginginkannya. Dalam beberapa saat, rasio kematian kedua persekutuan melonjak ke ketinggian yang menakutkan. Ketika Zero Wing memulai penyergapan mereka, rasio kematian hanya 1:3, dengan World Dominators memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi. Sekarang, bagaimanapun, rasio itu telah meningkat menjadi 1:8 dan akan segera mendekati 1:9. Dengan kata lain, untuk setiap pemain yang kalah Zero Wing, World Dominators akan kehilangan 8 atau 9 pemain. Di sisi lain, para pemain dari Ouroboros juga bertarung dengan gagah berani, dan mereka telah berhasil mendorong rasio kematian asli 1:1,2 hingga rasio saat ini 1:3. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau terus begini, kita akan benar-benar dimusnahkan pada saat bala bantuan dari Darkstar tiba. Kemarahan dan kesedihan memenuhi Blood Halberd saat ini. Dominator dunia telah memulai perang ini dengan lebih dari 10.000 anggota. Namun, sekarang, hanya 5.000 atau lebih anggota yang masih hidup. Segera, Blood Halberd berteriak di saluran guild, kalian semua, serang bersama aku. Kita akan pergi dengan nyawa sebanyak yang kita bisa. Petik 2. Atas perintah Blood Halberd, semua orang dari World Dominators memulai serangan putus asa sambil mengabaikan bahkan pemboman magis dari penyihir musuh. Secara alami, eksodus seperti itu hanya mempermudah Zero Wing dan Ouroboros untuk membegal mereka. Harga yang harus dibayar kedua persekutuan ini juga sangat berkurang. Namun, dengan lebih dari 5.000 pemain berusaha keras untuk melarikan diri secara massal, itu juga tidak mungkin bagi kedua guild untuk membegal setiap dari mereka. Pada akhirnya, kurang dari 500 dari 10.000 lebih anggota World Dominators telah memulai perang ini dengan berhasil keluar hidup-hidup, semua orang meninggal. Setelah menderita kerugian besar, World Dominators tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan dominasi di White River City. Zero Wing benar-benar luar biasa. Meskipun mereka hanya berjumlah sekitar 3.000 atau lebih, sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah pemain elit. Setelah memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini, Zhao Yueru memiliki pendapat baru tentang persekutuan yang disebut Sayap Nol. Dengan hanya sekitar 5.000 anggota di Zero Wing, jumlah total anggotanya bahkan tidak sebanding dengan guild kelas 3.
Namun, setelah Zhao Yueru menyaksikan kekuatan tempur lebih dari 3.000 anggotanya yang ditampilkan dalam pertempuran ini, dia tidak lagi merasa aneh bagi Zero Wing untuk dianggap sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Zero Wing memang layak untuk ketenarannya. Guild kelas 2 dan 3 sama sekali bukan tandingan Zero Wing. Selain itu, kekuatan destruktif yang ditampilkan oleh Frost Grenades yang digunakan Zero Wing terlalu mengejutkan. Jika bukan karena alat pemusnah massal itu, perang ini mungkin masih berlangsung sekarang, sementara harga yang harus dibayar Ouroboros juga akan lebih besar. Snow, pandanganmu ke depan sama jahatnya seperti biasanya. Zero Wing memang bukan eksistensi yang sederhana, Zhao Yueru terkikik. Meskipun World Dominators berhasil melarikan diri dengan beberapa ratus anggotanya, kerugian besar kali ini berarti ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperebutkan White River City. Tanpa musuh lama kita ini, Ouroboros memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Gentle Snow memutar matanya ke arah cekikikan Zhao Yueru. Gadis itu sebenarnya berani menggambarkannya sedemikian rupa. Namun, kinerja Zero Wing benar-benar melampaui harapannya. Meskipun Zero Wing hanya memiliki sekitar 3.000 anggota di pihak mereka, dalam menghadapi jumlah yang sangat banyak dari World Dominator, Zero Wing hanya kehilangan sekitar 1.000 anggota yang tidak seberapa. Ini jelas merupakan rekor pertempuran yang brilian. Jika permulaan pertempuran ini tidak begitu intens, puncak kematian yang terjadi selama periode waktu ini, Zero Wing akan kehilangan paling banyak 500 atau 600 anggota dalam seluruh pertempuran ini. Sementara itu, World Dominator telah kehilangan lebih dari 10.000 pemain. Orang bisa melihat betapa kuatnya Zero Wing. Setelah pertempuran berakhir, kedua belah pihak mulai membagikan rampasan perang. Bahkan mengesampingkan peralatan yang awalnya dijatuhkan oleh kedua belah pihak, jumlah senjata dan peralatan yang dijatuhkan oleh lebih dari 10.000 pemain dari World Dominators tetap cukup besar. Dengan sangat cepat, Aquaros dan Gentle Snow setuju untuk membagi jarahan menjadi rasio 2:8 berdasarkan nilai total semua peralatan yang dijatuhkan. Zero Wing akan menerima 20% dari total jarahan, sementara Ouroboros akan menerima 80%. Namun, Zero Wing terutama akan menerima peralatan dengan peringkat perunggu atau lebih tinggi. Aquaros menetapkan rasio yang tidak seimbang karena pengaturan Si Feng. Tentang mengapa Si Feng akan mengusulkan divisi seperti itu, pertama, itu adalah bentuk terima kasihnya atas bantuan Ouroboros. Kedua, mereka tidak menggunakan peralatan sebanyak itu. Alasannya, sebagian besar peralatan yang ditinggalkan oleh World Dominators bahkan bukan peringkat perunggu. Adapun peralatan besi misterius, hanya ada jumlah yang menyedihkan yang dijatuhkan dalam pertempuran ini. Mempersenjatai anggota normal persekutuan dengan peralatan berkualitas buruk mungkin baik-baik saja, tetapi untuk anggota elit, Si Feng belum jatuh ke standar yang rendah. Oleh karena itu, dia puas selama dia bisa mendapatkan beberapa senjata dan peralatan peringkat perunggu untuk mempersenjatai para pendatang baru persekutuan. Sementara itu, setelah pertempuran yang melibatkan puluhan ribu pemain berakhir, para pemain independen yang mengamatinya mengunggah rekaman seluruh pertempuran ke forum. Pertempuran itu langsung menjadi sensasi di White River City. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Zero Wing sebenarnya begitu galak. Rekor pertempurannya juga sangat luar biasa. Namun, keputusan Zero Wing untuk melawan World Dominators membingungkan banyak orang. Alih-alih membegal anggota Darkstar, mereka memilih untuk memusnahkan World Dominators, yang telah memainkan peran sebagai pejalan kaki. Banyak orang memposting tentang kekejaman Zero Wing atas keputusan seperti itu. Sehubungan dengan ini, Si Feng tidak memberikan penjelasan apapun. Bahkan ketika Aquaros mengangkat masalah ini ke Si Feng, dia hanya menertawakannya tanpa mengatakan apapun. Sebenarnya, Si Feng benar-benar memiliki motifnya sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Di satu sisi, ada bintang gelap, persekutuan yang didukung oleh keberadaan raksasa seperti dunia bawah. Di sisi lain, ada World Dominators, guild kelas 1 dengan latar belakang yang luar biasa. Jika kedua guild ini bekerja sama untuk menekan Zero Wing, aliansi seperti itu akan merugikan perkembangan Zero Wing di White River City, bahkan dengan bantuan Ouroboros. Setelah Si Feng mengetahui bahwa kedua persekutuan ini telah bergandengan tangan, hal pertama yang dia pikirkan adalah memusnahkan World Dominators di White River City. Meskipun World Dominators adalah guild kelas 1, kekuatan utama mereka tidak berbasis di Star Moon Kingdom. Ada banyak kota di domain God. Setelah World Dominators menyebarkan kekuatannya secara luas, hanya ada sedikit ahli di setiap kota. Persekutuan hanya akan membuat investasi kecil di kota kecil seperti kota Sungai Putih.
Namun, semuanya akan berubah jika World Dominators benar-benar memiliki peluang bagus untuk menjadi penguasa White River City. Pada saat seperti itu, persekutuan pasti akan meningkatkan investasinya secara besar-besaran, dan kemudian, kekuatan World Dominators di White River City akan tumbuh beberapa kali lipat, membuatnya semakin sulit untuk ditangani. Di masa lalu, Bloodhalberd telah mencapai prestasi luar biasa di White River City. Dia juga mendapat bantuan ahli kelas 1 seperti Lonely, jadi dia berhasil mengembangkan persekutuan ke titik di mana ia memiliki kemungkinan untuk menjadi penguasa kota Sungai Putih. Akibatnya, World Dominators telah meningkatkan jumlah ahli dan mendanai yang dikirimkan, untuk memperkuat pengaruhnya atas White River City. Dengan demikian, kekuatan persekutuan di kota Sungai Putih sangat meningkat, dan itu menjadi lebih kuat daripada Ouroboros saat ini. Sekarang setelah World Dominators memutuskan untuk menentang Zero Wing, Si Feng pasti tidak bisa membiarkannya berkembang di White River City. Jika tidak, mereka harus menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Ini juga alasan mengapa Feng Xuanyang memutuskan untuk memusnahkan Zero Wing tanpa ragu-ragu, setelah Si Feng menolak lamaran Feng Xuanyang. Meskipun keputusan Feng Xuanyang sebagian disebabkan oleh kepribadiannya yang kejam, alasan yang lebih penting adalah seberapa besar potensi yang dimiliki persekutuan yang memiliki kediaman persekutuan. Jika dia tidak menghancurkan Zero Wing saat persekutuan masih dalam masa pertumbuhan, dia akan memelihara harimau untuk dijadikan musuh masa depannya. Tindakan Si Feng persis sama dengan Feng Xuanyang, dia membegal lawan yang kuat yang masih dalam buayannya. Sementara itu, World Dominators memulai pertarungan dengan Ouroboros di tempat dengan hanya satu rute pelarian adalah kesempatan sempurna bagi Si Feng untuk melakukannya. Secara alami, Si Feng tidak akan membiarkan kesempatan langka seperti itu lolos. Tanda hubung. Tak lama setelah pertempuran dengan World Dominators berakhir, Fire Dance dan yang lainnya juga tiba di lokasi yang telah ditunjuk Si Feng. Guild Leader, kita sudah sampai di lokasi yang kamu tentukan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fire Dance berkata dalam obrolan tim setelah mengonfirmasi lokasi grupnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 308. Chapter 308 Api Hitam dan Ye Feng. Bagus, aku akan pergi ke sana sekarang, kata Si Feng. Berdiri di atas pohon, dia memeriksa sekelilingnya sebelum melompat dari pohon dan melanjutkan menuju titik pertemuan. Sekarang setelah Fire Dance dan yang lainnya telah menyelesaikan langkah pertama yang sulit, yang tersisa hanya bergantung pada keberuntungan. Jika rencananya berhasil, maka kelompok Fire Dance akan berhasil melarikan diri. Adapun secara langsung menghadapi Darkstar, memilih untuk menghadapi lebih dari 3.000 elit dari Darkstar sama saja begal diri. Oh, seseorang datang. Sementara Si Feng melintasi hutan, kelima inderanya yang tajam tiba-tiba menangkap gerakan dari jarak dekat. Dia segera melompat ke atas pohon. Menuju sisi barat hutan, tim yang terdiri lebih dari 100 pemain elit sedang mencari di sekitar saat mereka bergerak. Mayoritas pemain ini adalah nama merah, menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berusaha menyembunyikan kehadiran mereka, yang membuat Si Feng sangat mudah untuk menemukan mereka. Paman Serigala Selatan, Zero Wing telah memainkan peran penting dalam perang antara Ouroboros dan World Dominators kali ini. Kami juga tidak dapat mengabaikan kekuatan tempur Zero Wing yang ditampilkan. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat dalam rekaman video pertarungan mereka. Jika Zero Wing tidak tiba-tiba menyerang World Dominators dari belakang, World Dominators tidak akan kalah banyak. Sekarang, World Dominators di White River City hanyalah cangkang kosong dari masa lalunya. Bloodhalberd juga terus menghujat Lone Tyrant dengan rentetan kutukan. Namun, karena Lone Tyrant tidak berani bermusuhan dengan Bloodhalberd, dia tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Black Flame benar-benar menentukan dengan tindakannya. Tidak hanya dia melenyapkan World Dominators dari White River City, dia juga telah memutuskan sebagian besar dukungan Darkstar. Selain itu, pos yang dia buat sebelum menyatakan perang terhadap Darkstar telah menyebabkan perang antara Zero Wing dan World Dominators mendapat perhatian luas. Menggunakan hanya 3.000 pemain untuk mengalahkan persekutuan kelas 1 seperti Dominator Dunia, dengan catatan pertempuran yang begitu cemerlang, Zero Wing langsung menjadi terkenal dari pertempuran tunggal ini. Membegal 3 burung dengan 1 batu. Bahkan saya mulai mengagumi orang bernama Black Flame ini. Petik 2. Komentar dari summoner wanita yang berjalan di samping Serigala Selatan di pertarungan Zero Wing sangat jelas. Dia berbicara seolah dia tahu setiap detail kecil dari rencana Si Feng. Gadis ini berusia sekitar 20 tahun.
Dia memiliki sepasang mata indah yang bersinar dan menyilaukan, membuatnya sulit untuk memahami pikiran gadis itu. Bibir ceri miliknya saat ini sedikit miring ke atas, sementara kelopak matanya melengkung menjadi bulan sabit kecil. Gadis itu memancarkan aura tenang dan misterius. Selama beberapa kesempatan ketika dia terkikik, dia juga akan mengungkapkan temperamen yang luhur dan elegan yang menarik perhatian orang lain terlepas dari dirinya sendiri. Yulan, kamu adalah sugih perempuan dunia bawah 1. Bagaimana Anda bisa mengangkat gengsi orang lain sambil meremehkan nilai Anda sendiri? Black Flame itu beruntung. Dia pasti tidak sepintar yang kau bayangkan. Serigala Selatan merasa bahwa Yulan melebih-lebihkan api hitam, yang diyakini Serigala Selatan hanyalah orang yang sombong dan lalim. Sementara itu, kemenangan Zero Wing dalam perang kali ini dan masalah berikutnya yang mengunjungi Darkstar hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada yang layak menjadi perhatian mereka. Mungkin aku terlalu banyak berpikir, Yulan tertawa, tidak berniat menyangkal ucapan Serigala Selatan. Meskipun Zero Wing telah menjadi terkenal dengan pertempuran tunggal ini dan mereka juga berhasil membuat kita mendapat masalah, tim inti mereka masih terjebak di hutan Silverleaf ini. Kami mengepung mereka sepenuhnya sekarang. Bahkan jika Ouroboros dan Zero Wing lainnya bergegas ke sini segera, mereka masih akan terlambat untuk mengubah apapun. Selama tim inti Zero Wing dimusnahkan, persekutuan itu sendiri akan menerima pukulan yang fatal. Pada saat itu, kita akan melihat bagaimana Black Flame dapat terus bertindak secara merajalela, Serigala Selatan mencemooh dengan bangga. Zero Wing hanya berhasil mengumpulkan reputasi yang dimilikinya hari ini karena monopoli terus-menerus mereka dari 10 posisi teratas di daftar peringkat kota Sungai Putih. 8 ahli Zero Wing dikenal oleh semua, dan mereka masih menduduki 8 posisi teratas di daftar peringkat sampai hari ini, tidak ada yang berhasil mengancam posisi mereka selama ini. Jika 8 pemain ini tiada hari ini, mereka pasti akan keluar dari 10 besar. Selanjutnya, Zero Wing juga akan kehilangan ketenaran dan prestise yang dimilikinya. Kurasa ini bisa dianggap sebagai kekurangan dari guild leader Black Flame. Pemain selalu memuja yang kuat. Meski menempati posisi teratas di daftar peringkat akan memberinya keuntungan besar, jika dia gagal mempertahankan posisi ini, itu malah akan menjadi pedang yang akan menusuk hatinya. Yulan mengangguk. Di tengah percakapan Salt Wolf dan Yulan, seorang assassin tiba-tiba berbicara di obrolan tim, Brother Salt Wolf, saya telah menemukan mereka. Assassin tidak hanya mahir dalam seni pembegalan, mereka juga mahir dalam seni melacak. Karenanya, assassin jelas merupakan pilihan terbaik saat berburu pemain. Baik, bahkan surga membantuku. Aku akan mengakhiri Zero Wing. Blade, segera beritahu guild leader Tyrant tentang ini dan minta mereka datang dengan cepat. Kami akan melanjutkan dan menunda grup Fire Dance. Saat semua orang tiba akan menjadi saat kematian mereka. Serigala Selatan tertawa. Sayang sekali Ye Feng tidak bersama mereka. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya menyesal telah mengejek Underworld. Terlepas dari itu, saya akan menggunakan kematian anggota tim inti Zero Wing sebagai hadiah ucapan selamat untuknya. Ye Feng, Paman Serigala Selatan, apakah Anda mengacu pada ahli peringkat dewa di kota Sungai Putih, Ye Feng itu? Yulan tiba-tiba tertarik. Ahli kentut anjing apa? Jika dia tidak menyembunyikan dirinya, saya akan membuatnya berlutut dan memohon pengampunan sekarang, kata Salt Wolf dengan nada meremehkan. Yulan memasuki kontemplasi mendalam setelah mendengar kata-kata Serigala Selatan. Tiba-tiba, senyum muncul di wajahnya dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Seolah-olah dia telah menemukan mainan baru untuk dimainkan. Tertawa ringan, dia berkata, pertama, ada api hitam, dan sekarang, ada Ye Feng, seorang ahli tingkat dewa. Zero Wing benar-benar eksistensi yang menarik. Tanda hubung. Saat kelompok Serigala Selatan mendekati Fire Dance dan yang lainnya, Si Feng menyembunyikan dirinya di dalam puncak pohon yang lebat, menunggu kelompok Serigala Selatan mendekatinya. Guild Leader, kami siap, kata Fire Dance melalui obrolan tim. Baik, Fire Dance, Anda dan assassin lainnya menyelinap ke penyembuh mereka dan menyiapkan penyergapan. Pastikan untuk menjaga jarak tertentu dari kelompok mereka dan berhati-hatilah saat mendeteksinya. Meskipun tidak mungkin ada dari mereka yang mempelajari skill penghapus diam-diam, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan sekecil apapun. Tunggu sampai mereka memasuki jangkauan serangan Blackie, lalu lakukan gerakanmu. Tidak peduli apa, jangan biarkan mereka menemukan jejak kita, kata Si Feng pelan. Setelah Si Feng menemukan kelompok Serigala Selatan, dia segera menghubungi Fire Dance dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri untuk menyingkirkan para pemain ini.
Si Feng telah memilih untuk melakukannya terutama karena sangat penting bahwa bintang gelap tidak mengetahui kemana mereka pergi. Tim elit South Wolf terdiri dari lebih dari 100 pemain. Semuanya memiliki peralatan yang relatif berkualitas baik. Meskipun ada beberapa peralatan perunggu yang tercampur, kebanyakan dari mereka menggunakan peralatan besi misterius. Tim ini jelas merupakan salah satu tim inti Darkstar. Sebaliknya, meskipun Si Feng hanya memiliki sekitar 30 pemain di sisinya, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melenyapkan lebih dari 100 pemain elit ini dalam waktu singkat. Belum lagi, Si Feng masih memiliki banyak basic Frost Grenades dan tier 1 Magic Scrolls padanya. Secara alami, dia telah membagikan cukup banyak dari mereka ke Fire Dance dan yang lainnya. Selain itu, jika mereka bisa membegal semua pemain elit ini, kematian akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada Darkstar. Jadi kenapa tidak? Serahkan padaku. Mengatakan demikian, Fire Dance segera memimpin 5 assassin dan menyelinap. Meskipun grup South Wolf terdiri dari lebih dari 100 pemain elit, level mereka hanya sekitar level 17, dengan level 19 menjadi yang tertinggi. Sementara itu, Fire Dance saat ini berada di level 21. Teknik dan peralatan Fire Dance juga melampaui para pemain elit ini dengan pesat. Semua faktor ini digabungkan memungkinkan tarian api dengan mudah menyelinap ke penyembuh musuh. 5 assassin lain yang menyertai Fire Dance juga bukan orang lemah. Mereka semua adalah anggota inti dari Zero Wing, peralatan olahraga dengan peringkat besi misterius atau lebih tinggi, dan juga berada di level 20 sekarang. Ketika mereka menyelinap ke tabib Darkstar, tidak satupun dari mereka terdeteksi. Jadi ketika Serigala Selatan dan kelompoknya masuk ke jangkauan serangan Blackie, mereka semua tetap tidak menyadari bahaya yang mengancam. Membegal. Si Feng memerintahkan melalui obrolan tim, dan segera, semua orang langsung bertindak.